Shalom dan selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, menuntun kami ketika kami mendengarkan firman ini, Roh-Mu mengajari kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur Pasal 14 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mereka semua telah menyeleweng. Arti kata menyeleweng berarti menyimpang dari jalan yang benar. Menyalahgunakan sesuatu, menyimpang dari seharusnya, atau dengan kata lain, tidak setia. Begitulah keadaan umat Israel dalam teks dan konteks kita ini yang disampaikan oleh hambanya Daud. Hati mereka bebal, justru menganggap mereka yang sesuai dengan kehendak perintah Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang bebal dan menyeleweng tadi. Saya angkat satu pengalaman yang menarik menggambarkan situasi ini. Saya pernah kunjungan pastoral ke rumah sakit jiwa. Penghuninya ada sekitar 100 orang yang sudah mulai normal, ada sekitar 5 orang atau sembuh. Menurut cerita yang 5 orang tersebut, justru mereka yang sakit jiwa. Menurut anggapan yang 95 orang itu. Karena suara mereka lebih banyak. Tidakkah cerita itu hampir sama dengan keadaan di lingkungan kita, kini dan di sini? Orang yang berjalan di dalam kebenaran dan keadilan dianggap oleh lingkungannya aneh dan menyimpang karena tidak dapat beradaptasi dengan keinginan orang banyak yang sudah banyak menyeleweng. Kepada orang yang baik dan yang benar ini mereka cap sebagai orang sok suci, sok kudus, sok alim, dan sok-sok yang lain. Akhirnya karena suara orang banyak, jadi tersingkir yang 5 orang tadi. Memang sudah zaman edan ya. Akhirnya sudah jarang orang yang jujur, benar, tegas, dan berani tampil ke permukaan. Mereka dimusuhi orang banyak yang sudah terbiasa menyeleweng. Walaupun kita sering berkata berani karena benar, takut karena salah. Anehnya, sering juga berlaku berani karena sudah bayar. Walaupun saya yakin masih ada orang benar, orang baik, orang tegas dan jujur. Orang baik pasti kasihan Allah. Teks ini merupakan pengalaman rohani yang disampaikan oleh hambanya Daud. Bahkan yang paling tragis pada saat itu ketika ada umatnya yang mengatakan Allah itu tidak ada. Busuk dan cicik perbuatan mereka ini. Tidak ada yang berbuat baik. Mereka lupa atau pura-pura lupa
bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, Allah yang El Shaddai. Melihat semua tingkah laku umatnya, semua umatnya sudah menyeleweng, bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, kata Daud. Dalam situasi dan kondisi yang kritis ini, Daud meminta pertolongan dari Tuhan agar umatnya sadar dan bertobat, kembali kepada jalan yang benar, agar penghukuman dan penghakiman tidak menimpa mereka. Itu juga tugas dan tanggung jawab kita, orang percaya sekarang. Mari meminta pertolongan dari Tuhan agar umat Tuhan sadar dan bertobat. Jangan keinginan duniawi yang mempengaruhi kita, tetapi kita yang mempengaruhi dunia ini dan lingkungan kita. Jangan pernah membenarkan kebiasaan, tetapi marilah kita membiasakan yang benar. Standar yang benar adalah Alkitab, bukan yang lain. Keberanian, ketegasan, sikap yang arif bijaksana, dan kita sebagai pengikut Tuhan yang setia dan sejati, dengan lantang mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jangan menjadi orang Kristen yang bunglon asal Bapak senang. Mari tunjukkan identitas kita, integritas kita dengan jelas dan tegas sebagai orang yang punya prinsip teguh dan utuh. Setialah dalam panggilan dan suruhan Tuhan. Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus pasti menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan Bapa, kami jadikan pelita terang bagi perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. GKPS